Ya, Pak Ustadz mungkin boleh kita mulai aja ya Pak Ustadz sambil menunggu yang lain. Kan ini ada rekamannya juga Pak Ustadz. Oke, siap. Assalamualaikum Ikut. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum. Selamat sore kepada yang terhormat para profesor, rekan sejawat, dan jemaah sekalian dari Pogi Jaya. Hari ini akan diadakan mengenai kajian Islam serial Pogi Jaya secara online eh, dengan pematerinya Pak Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya kita baca doa pembuka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasul termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita mulai kajian online, mungkin saya akan membacakan beberapa adab mengenai kajian online. Yang pertama, peserta mohon memutekan audio, akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan dan jika bisa kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan nanti boleh secara langsung dengan raise hand atau klik di kolom chat, mungkin nanti akan saya bacakan. Kemudian kita ikhlas niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Jadi kajian Islam Pogi Jaya ini disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya, di mana kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon di like dan subscribe juga channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Mohon juga follow Instagram Kajian Islam Pogi Jaya. Jadi hari ini dengan topik ialah perawatan Rasulullah di rumah Aisyah yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Mungkin sedikit saya akan membacakan CV beliau. Jadi eh, Pak Ustadz itu lahir di Yogyakarta, kemudian saat ini domisilinya di Jember. Sebelumnya sudah menamatkan pendidikan di Madinah ya Pak Ustadz Ya, tahun betul. 2009 di Universitas Islam Madinah, 2014 juga S2-nya di Universitas Islam Madinah dan S3-nya juga di Universitas Islam Madinah tahun 2020. Jadi beliau punya beberapa karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian beliau juga aktif mengisi kajian rutin di berbagai masjid dan lembaga pendidikan Islam dengan topik-topik yang mungkin sudah banyak kita dengar selama ini. Jadi hari ini dengan topik perawatan Nabi Muhammad di rumah Aisyah, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan, Pak Ustadz. Mungkin beberapa sedikit yang saya singgung, seperti kayak bagaimana kondisi kesehatan beliau di menjelang wafat, kemudian kenapa beliau memilih tinggal di rumah Aisyah, mungkin nanti bisa sambil dijelaskan, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung persilahkan Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz, Baik. silahkan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu Saudara sekalian
anggota kajian Pokijaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, usaha kita, anak-anak, keluarga, ilmu dan juga semua yang kita lakukan. Kita akan mempelajari sebuah sejarah yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau di pembahasan kita berada pada akhir hayat. Dan antum semua Masya Allah dokter ya, sudah terbiasa melihat orang sakaratul maut, dan semua orang melewati itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya mati itu memang ada sekaratnya. Artinya kalau kita melihat ada orang yang sakit kemudian berhasil disembuhkan, yang bahagia itu bukan hanya pasien atau keluarganya, tapi dokternya juga bahagia sekali. Tetapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan orang itu memang umurnya ya wafat di tahun itu, di hari itu, maka sekalipun dokter semuanya berkumpul, semua usaha dilakukan, kan tetap saja tidak bisa. Dan memang semua kita akan melewati masa-masa itu, dan tidak jarang ada orang yang mengawali meninggalnya dengan sakit. Maka kalau kita belajar di bukunya para ulama, disebutkan biografi mereka, falamma marida maradahu alladhi mata fihi. Maka ketika sang alim mulai sakit yang akhirnya menemui ajal. Karena memang hampir kematian ini diawali dengan sakit. Sampai disebut sakit menjelang kematian, yang itu tidak ada obatnya. Seperti juga disebutkan habbatus sauda ini syifa'un min kulli da. Dalam hadis yang sahih dikatakan habbah sauda itu jinten hitam itu menjadi obat dari segala penyakit. Illa sam, kecuali sam, wassamu al maut, kecuali mati. Karena memang ini adalah pembahasan tentang sisi kemanusiaan atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, maka beliau juga bisa wafat. Dan ini sempat membuat sebagian sahabat merasa goncang, ya, karena kok bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai lebih dari semua yang mereka miliki akhirnya wafat juga, gitu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha saksi waktu itu hidup, yang menyaksikan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah didahului sakarat, sehingga beliau sempat mengatakan, ini Aisyah maksudnya, beliau mengatakan, ma karihtu syiddatal mauti ba'da Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak bisa menolak atau menandai sebuah kejelekan ketika orang sekarat, ketika menjelang wafat, setelah aku sendiri melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakaratnya pun sakit sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, judulnya itu memang agak unik kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya perawatan itu bagaimana? Kalau kita diterjemahkan apa adanya ke Indonesia gitu kan, jadi kayak kecantikan ya, perawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya bagaimana? Saya ketika diminta untuk ngisi ini, tapi ada tulisan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Oh begitu. Berarti memang di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan dirawat di rumah Aisyah. Begitu. Tapi karena kita pengen meringkas judulnya, judul itu nggak panjang-panjang ya. Akhirnya jadi perawatan Nabi SAW di rumah Aisyah gitu. Ya, ala kulli hal, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya banyak. Ketika beliau wafat istrinya 9. Itu jawabannya dok. Ya. Kalau antum tanya kenapa ini di rumah Aisyah gitu, ya itu jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri banyak. Kemudian menjadi kebiasaan dan kewajiban orang yang punya istri banyak harus adil. Adil yang dilakukan tidak mungkin bisa berkaitan dengan cinta. Cinta itu urusan hati, dan hati di tangan Allah. Dalam hadis yang sahih mungkin antum sering dengar.
ma min qulubi bani Adam illa baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Tidaklah hati dari manusia kecuali dia dalam genggaman jari Allah. Allah yang akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika berusaha adil di depan istri-istrinya. Beliau mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamliku wala amlik, yakni al-qalb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah usahaku untuk berbagi di antara istri-istriku dengan adil. Tetapi ini yang bisa aku lakukan. Tapi aku tidak bisa bersikap adil dalam hal yang aku tidak miliki. Yang memiliki hanya engkau, yaitu hati. Maka para ulama mengatakan, kecintaan itu tidak bisa diratakan. Tidak bisa adil. Jangankan istri satu atau istri yang banyak, afwan. Jangankan istri banyak. Ya. Istri satu saja. Istri sering cemburu kan. Suami kenapa lebih perhatian kepada ibunya? Gimana tidak perhatian? Ini ibunya yang melahirkan, membesarkan. Ketika nikah juga yang menyiapkan juga dia gitu. Bahkan kadang-kadang istri juga cemburu kepada suami ketika perhatian kepada adik perempuan. Ya. Oh, ini kenapa perhatian sekali sampai nangis. Saya lihat subhanallah kok bisa ya seperti itu. Tetapi lebih payah lagi kalau antara istri dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering dengar kisah sirahnya, beliau ditanya memang, siapa orang yang paling kau cintai? Man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Nabi SAW mengaku sudah, Aisyah sudah. Maka Abdullah bin Amr bertanya, minar rijal, maksudnya yang paling engkau cintai dari laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, abuha, bapaknya yang paling engkau sukai. Maka kecintaan itu merupakan sesuatu yang susah dibagi dan mungkin tidak adil. Dan itu tidak diwajibkan untuk seseorang. Adapun kecintaan yang harus adil adalah pembagian fisik dan pembagian materi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bangga sekali. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istri yang lain, siapa yang sudah aku kasih satu kantong uang? Maka Aisyah dengan bangga mengatakan, aku ya Rasulullah. Ternyata istri semuanya bilang, aku sudah dikasih. Adil Nabi SAW. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap adil. Dan biasanya dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengunjungi istri-istrinya setiap waktu sore. Satu ngobrol, pindah ke satunya ngobrol, pindah ke satunya ngobrol, sampai di malam itu jatah siapa diakhirkan muternya. Nanti baru beliau datang ke rumah istri yang memang jatah malam itu sudah nginep sekalian sampai pagi. Dan beliau pernah mengatakan ketika nikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Ummu Salamah, aku menginap dengan kamu karena kita manten baru. Ya, waktu itu Nabi SAW baru saja menikah dengan Ummu Salamah. Kalau tidak salah Ummu Salamah ini atau istri yang lain, tapi seingat anak Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada istri yang baru, tapi dia janda, mengatakan, aku akan tinggal bersama kamu tiga hari. Kalau seandainya kamu pengen aku tinggal lebih lama, 7 hari misalkan, bisa. Tapi nanti aku akan membagi ke istri-istriku yang lain 7 hari juga, 7 hari, 7 hari. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi antar istrinya untuk menginap menjadi rata. Sampai Saudah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal beliau istri yang paling tua dan juga paling gemuk. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah mengatakan, wa kanat imra'atan thabitah. Saudah adalah istri beliau yang gemuk. Nah, karena gemuk dan memang beliau adalah istri yang tertua, Saudah ini
dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Istri pertama yang dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Saudah. Ketika di akhir hayatnya, Saudah sudah tua, bahkan sudah gemuk. Dan wallahu a'lam, ada kekhawatiran dari Saudah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan beliau. Maka Saudah mengatakan, aku mau menghibahkan jatah malamku untuk Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi malam itu masing-masing istri satu malam, pindah besok ke istri yang lain, besok ke istri yang lain. Ketika sampai Aisyah, beliau 2 hari. Hari yang pertama karena Aisyah sendiri, hari yang kedua jatahnya Saudah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat beliau pas di hari Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bangga sekali. Beliau mengatakan, qudiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina nahri baina sadri wa nahri, atau gimana gitu hadisnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuanku, kepalanya itu antara leher dan dada. Jadi beliau itu betul-betul di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau mengatakan, mata fi laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari pembagianku, bukan pembagian Saudah. Dan Aisyah ngitung. Aisyah radhiyallahu anha menghitung sekali. Sehingga ketika kejadian, kita mungkin pernah mendengar kisahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberi pelajaran semua istrinya, akhirnya semua istrinya ditinggal keluar. Tidak ada yang dibagi jatahnya. Hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk tidak mendatangi semua istrinya selama 1 bulan. Aisyah radhiyallahu anha ngitung itu per hari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah, kata Aisyah, ya Rasul, bukankah ini baru 29? Engkau mengatakan akan meninggalkan kami sama 1 bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 1 bulan itu 29 hari. Maksudnya Aisyah ngitung sekali, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau mengatakan betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari jatahku. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau memang dirawat di rumah Aisyah. Baik. Dan wallahu a'lam, ana pernah membaca dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam, ya, Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah menjelaskan dan menukil dari perkataan ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan tidak wajib membagi hari dengan adil antara istri-istrinya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan salah satu istrinya lebih dekat, lebih dicintai, kemudian lebih lama tinggal di situ, itu hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak wajib untuk membagi. Ada hadisnya, cuman ana lupa. Ya. Tapi untuk semua masyarakat atau semua umatnya, maka mereka memiliki kewajiban untuk adil. Intinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal sakit, dan beliau sakit sejak zaman pulang musim haji. Kalau ada yang ingat, hajian itu bulan apa? Hajian itu bulan Zulhijjah. Kalau di hitungan bulan Hijriyah, Zulhijjah itu di akhir tahun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada di tahun ke-10. Setelah di tahun ke-10, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, masuklah beliau ke tahun ke-11. Jadi wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Tapi sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari haji di akhir-akhir Zulhijjah tahun ke-10, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat malam itu beliau berkunjung ke Baqi'. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Aisyah radhiyallahu anha cerita, raja'a ilayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya.
raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin bil Baqi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari mengantar jenazah ke kuburan Baqi'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waktu itu Aisyah sedang sakit dan pusing. Maka Aisyah mengatakan, "Wa ra'sah, ya Rasul, aku merasa sakit sekali kepalaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma darraki law mutti qabli lakafantuki wa ghasaltuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini canda. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bercanda terutama kepada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Enggak apa-apa kamu sakit. Kalau kamu mati juga, wa ana hayyun, aku masih hidup, nanti aku yang akan memandikan kamu. Nanti yang aku akan kafani, nanti aku akan sholatin, aku sendiri akan memakamkan kamu." Gitu. Ini apa kesimpulannya? Pembahasan fikihnya, para ulama mengatakan bahwa untuk suami ketika istrinya meninggal, dia boleh memandikan. Yang boleh melihat aurat perempuan dari kalangan laki-laki cuma satu biji itu. Satu kalangan maksudnya, yaitu para suami. Kemudian ketika seorang laki-laki meninggal, yang boleh melihat aurat laki-laki cuma hanya satu dari lawan jenis, yaitu istrinya. Di antara dalilnya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah mengatakan demikian, beliau mengatakan, kalau nanti kamu mati duluan, aku yang bisa memandikan kamu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai Aisyah sebenarnya ini. Aisyah mengatakan seperti itu, kata Nabi SAW, kalau kamu mati, nanti aku doakan, nanti aku urus jenazahmu, begitu. Maka Aisyah marah. Aisyah mengatakan, laka anni bika allau fa'alta dhalika qad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik. Enak sekali kamu ya Rasul. Dalam riwayat lain dikatakan, ma ura illa annaki tuhibbu mauti. Kayaknya ya Rasul, antum pengen saya mati aja. Kalau nanti betulan kayak gitu, enak banget antum habis memakamkan aku, engkau pulang ke rumahku, engkau berbulan madu lagi dengan istrimu yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bal ana ya Aish wa ra'sa. Justru sebenarnya aku yang sakit kepalaku ini sekarang. Dalam hadis itu dikatakan, thumma budi'a fi waj'ihi alladhi mata fih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu mulai sakit dan setiap tambah hari tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Ketika mulai sakit banget, maka dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, lamma thaqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit dan mulai keras dirasa, maka beliau mengatakan, aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Beliau tanya-tanya ke istri yang ada di sekitarnya, besok aku jatah siapa nih? Besok aku keliling ke rumah siapa? Tapi para istrinya tahu. Istrinya itu faham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nunggu-nunggu jatah harinya Aisyah. Maka istri-istrinya disebutkan fa'adhinna lahu haitsu sya'. Maka semua istrinya sepakat. Sudah ya Rasul, terserah antum. Antum mau di mana aja, fadhal. Silahkan. Maka ista'dzana azwajahu an yumarrada fi baiti. Kata Aisyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin ke semua istrinya untuk dirawat di rumahku. Dan ini merupakan keistimewaan Aisyah. Beliau ini istri satu-satunya yang perawan ketika dinikah. Kemudian beliau adalah orang yang cerdas dan beliau tanggap banget dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama syurah atau pensyarah hadis mengatakan Aisyah ini orangnya penyayang banget dan perhatian. Ya sudah semestinya memang istri seperti itu, akan tetapi berbeda memang antara istri yang gadis dan istri yang janda. Kata para ulama seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha betul-betul menunjukkan sebuah perhatian yang membuat Nabi SAW tidak bisa memilih yang lain. Maka dalam riwayat dikatakan Aisyah ini pernah satu saat sedang di sebelah Nabi SAW. Tahu-tahu saudara Aisyah masuk, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini menjelang meninggal. Abdurrahman ini masuk ke rumah Aisyah sedang menggunakan siwak.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngeliatin terus. Dilihatin si Abdurrahman ini menggunakan siwak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, antum pengen ya? Maka Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat aja, an-na'am, iya. Nabi SAW pengen. Akhirnya siwak Abdurrahman itu diambil oleh Aisyah. Kemudian dibersihkan, kemudian digigit-gigit sampai akhirnya lembut, baru disiwakkan di gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk perhatian Aisyah radhiyallahu anha. Maka para ulama mengatakan ketika istri itu memiliki perhatian lebih kepada suami, maka suami akan nyaman di rumah. Termasuk contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling nyaman ketika di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, maka dalam riwayat ini yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham ya. Dari pelajaran kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat ini ada 3 poin yang disebutkan oleh penulis Ibnu Hisham, dan Ibnu Hisham ini meriwayatkan dari Sirah Ibnu Ishaq. Ya, kisah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus dirawatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin yang disebutkan. Yang pertama, kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah istri yang lain, pindah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai wafat pun di rumah Aisyah. Kemudian keluarnya itu sempat beliau mengimami sholat. Mengimami dalam kondisi sudah sangat sakit. Sampai dibopong oleh 2 orang. Siapa yang membopong itu ada 2 orang, kata Aisyah. Yang satu namanya Abbas. Yang satu ada seorang yang lain. Tidak disebutin. Ya, kisah hadisnya dan kita baca tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya keluar, kemudian dibopong oleh 2 orang. Baik, nanti kita akan baca hadisnya. Tetapi poin yang pertama ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Poin yang kedua adalah kisah sakitnya beliau sampai disiram air. Nabi yang meminta Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin diambilkan air yang dingin. Karena beliau betul-betul dalam keadaan demam, sakit, berat, yang tidak pernah sakit seperti itu. Lalu beliau mengatakan, saya ingin diambilkan air, disiram ke mukaku. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tentang pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar. Tetapi pujian itu ada sinyal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. 3 poin ini yang disebutkan dalam pembahasan kita sore hari ini. Adapun kisah yang pertama tadi kita sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sakit, izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, maka para istri mengizinkan. Lalu disebutkan dalam kisah Aisyah itu, fakharaja wa huwa bainar rajulaini takhuttu rijlahu fil ard baina Abbas ibn Abdul Muttalib wa baina rajulin akhar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, sempat enakan. Beliau keluar dari rumah, kemudian dibopong, dipapah oleh 2 orang. Yang satu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu orang lain. Tidak disebut oleh Aisyah. Ibnu Abbas ketika meriwayatkan kisah ini, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tahu nggak siapa orang lain yang dimaksud Aisyah? Qalu la, mereka tidak tahu. Maka kata Ibnu Abbas, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Antum tahu kenapa kok sampai tidak disebut oleh Aisyah? Ini kita berbicara tentang sisi manusianya para sahabat. Disebutkan dalam penjelasan para ulama, Ali bin Abi Thalib ini dijengkelin Aisyah. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berzina, selingkuh dengan Sofwan, maka para sahabat ketika ditanya tentang Aisyah, memuji Aisyah. Ana taunya Aisyah itu orang baik, gak mungkin isu ini benar. Ali radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Muslim, Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jawabnya apa?
Wan nisa'u siwaha kathir. Ya Rasul, antum kenapa kepikiran banget sama Aisyah? Ya, padahal perempuan banyak gitu. Nah, para ulama mengatakan kok jawabannya jelek banget sih Ali ini gitu. Tapi para ulama memberikan syarah yang baik. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang pendekar. Beliau seorang pemberani. Beliau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun yang berkorban ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan banget kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin negara, urusannya banyak sampai bingung galau gara-gara kasus Aisyah. Maka Ali radhiyallahu anhu ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu pusing dengan satu kasus. Ya Rasul, selesaikan, ini nggak usah diambil pusing. Begitu maksudnya. Tetapi jawaban Ali itu dikenang oleh Aisyah. Ketika sampai Nabi SAW akan wafat, sampai nama Ali pun tidak disebut oleh Aisyah. Dan ini adalah kisah yang wajar. Baik. Maka dalam hadis itu dikatakan, kanat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala baiti washtadda bihi waja'uhu qala hariqu alayya min sab'i qirab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipindah dari rumah Maimunah sebelumnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke rumah Aisyah sempat dirawat di rumah Maimunah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas ini orang dalam banget. Jadi beliau sering meriwayatkan kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur bersama bibinya, karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil dan keponakan Maimunah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipindah ke rumah Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bilang, tolong siramkan ke mukaku dari 7 tempat air yang belum dibuka. Disebutkan lam tuhlal auqiyatuhunna. Saya pengen disiram pakai air yang di dalam panci, tapi panci itu ditutup dan tutupnya belum dibuka sama sekali. Disebutkan karena ini steril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meringankan sakit yang beliau derita. Akhirnya beliau minta agar air yang bersih, yang dingin itu disiramkan. Akhirnya beliau disiram. Ya. Dalam hadis itu dikatakan, فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تَلْكَ الْقِرَبِ. Maka kami dudukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat airnya Hafsah. Lalu kami siram beliau. Kita siram beliau hatta tafiqa yushiru ilaina biyadihi an qad fa'altunna. Ini yang mengerjakan adalah istri-istrinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiram, maka Nabi SAW mengangkat tangannya, sudah. Kalian sudah melakukan perintah itu. Qalat thumma kharaja ilan nas fasalla bihim wa khatabahum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika rasa badannya enakan disiram. Akhirnya beliau keluar dibopong oleh 2 orang tadi. Lalu beliau memimpin sholat dan berkhutbah, dan itu adalah khutbah terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna abdan khayyarahullah baina zahratad dunya wa ma fiha wa baina ma indah fakhtara ma indah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan Allah antara gemerlapnya dunia dan semua isinya dengan apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Ini yang cerita Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Abu Bakar menangis. Abu Sa'id waktu itu masih kecil, masih muda. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, Abu Bakar mendengar, maka Abu Bakar menangis. Lalu beliau mengatakan, Fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Ya Rasul, kami siap membela engkau. Ya Rasul, sekalipun harus mengorbankan ayah dan ibu kami siap. Kami akan mengorbankan semua untuk engkau. Maka ada dari beberapa hadirin, mereka mencemooh Abu Bakar. Mereka mengatakan, Unzuru ila hadha syekh
Qala alaihi salatu wassalam, inna abdan khayyarahullah baina ma indah wa baina zahratid dunya ma fiha. Faqala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ini orang tua, coba lihat, ini ngapain dia? Nggak nyambung omongan dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bercerita, ada orang yang dikasih pilihan Allah antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Kok tahu-tahu orang tua ini nangis dan siap untuk mengadakan pembelaan? Nyambungnya apa? Tapi itu tidak digubris oleh para sahabat sampai akhirnya terjadilah yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka Abu Sa'id mengatakan, fakana dzalikal abdu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan seorang hamba itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan Abu Bakar adalah afhamana bihi. Abu Bakar adalah orang yang paling paham. Maksudnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka Abu Bakar menangis. Nah, itu adalah kali terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar khutbah dan sempat menjadi imam. Itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil duduk, karena datangnya pun cuman dibopong, cuman dipapah ya, dipapah oleh dua orang itu. Pada kesempatan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengatakan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat kaum muslimin. Jadi dalam kisah ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat keluar dibopong oleh dua orang itu. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasakan sakit yang parah sampai akhirnya disiram air. Disiram air. Baik. Di dalam hadis ada hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, dan sakit itu berhari-hari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit, kemudian demam, sebagian hadirin waktu itu datang ingin memberi obat. Obatnya menggunakan udul hindi. Udul hindi itu kayu dari India. Dia panas rasanya itu. Itu kalau sekarang kalau kita beli di Utarah atau toko obat di Madinah, itu sekarang sudah dihancurkan menjadi bubuk. Dan itu katanya bagus sekali untuk orang yang radang, orang demam, atau orang yang sakit penyakit dalam. Itu nanti bubuk itu dimasukkan ke ujung langit-langit mulut dan dalam ini. Kemudian nanti akan merasa enak badan itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu justru juga memerintahkan para sahabat untuk mengobati penyakit yang panas dalam atau penyakit dengan udul hindi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, maka sebagian keluarganya membawa udul hindi itu, dan mereka ingin memasukkan obat yang panas ini di mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu untuk bergerak. Beliau pingsan, siuman. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, enggak, jangan diobati dengan itu, karena mengobatinya harus dimasukin tangannya begini, begini. Maka Nabi SAW melarang. Tetapi para keluarganya mengatakan, ini mengatakan hal seperti ini karahiyatan liddawa. Beliau hanya tidak suka minum obat. Sudah kasih obat aja, biar beliau sembuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu siuman. Lalu beliau mengatakan, ketika beliau sudah agak enakan, beliau juga ngomong. Beliau mengatakan, kan aku sudah bilang, tidak boleh diobati dengan cara itu. Aku nggak mau. Maka sebagian keluarganya mengatakan, ya Rasulullah, kami menyangka engkau hanya tidak mau menggunakan obat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mereka. Semua yang hadir di sini harus ngambil udul hindi itu, dipasang di mulut masing-masing. Nah, ini salah satu cuplikan kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Baik. Kemudian kisah beliau ketika di akhir hayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebut kebaikan Abu Bakar.
Beliau ini menjadi sahabat dekatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang totalitas memberikan semuanya jiwa raga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anaknya Aisyah menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Abi Bakar, beliau yang membuatkan makanan sampai membawakan makanan itu untuk konsumsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sembunyi di Ghar Thawr sebelum beliau akhirnya hijrah ke kota Madinah. Kemudian anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, keluarga yang meriwayatkan hadis, yang juga menemani Aisyah ketika diperintahkan untuk umrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar, beliau yang beriman pertama kali ketika orang-orang mendustakan, dan ini tidak dilupakan sama sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri untuk melakukan pelanggaran di dalam syariat. Aku dilarang oleh Allah untuk menjadikan seorang kekasih dari bangsa manusia. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu khalil artinya kekasih. Ada juga dalam bahasa Arab ungkapannya habib, itu yang dikasihi. Tetapi para ulama ahli bahasa mengatakan khullah adalah kecintaan yang tidak menyisakan ruang untuk hati orang. Jadi kalau orang mengatakan khalilku adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di hatinya sudah dipenuhi kecintaan kepada satu orang. Tidak bisa menyisakan cinta untuk orang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalil, maka hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipenuhi oleh cinta kepada Abu Bakar. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Innallaha qad ittakhadha Ibrahim khalilan wa qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin walakin akhi wa sahibi. Seandainya aku diizinkan Allah untuk menjadikan satu orang saja yang menjadi kekasihku, maka kekasihku itu adalah Abu Bakar. Tetapi aku enggak boleh. Maka Abu Bakar adalah saudaraku dan sahabatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna amannan nasi ilayya bimalihi wa nafsihi Abu Bakar. Orang yang paling derma, yang paling berkorban dengan hartanya, dan harta yang paling bermanfaat untuk dakwahku ini adalah Abu Bakar. Maka dipuji-puji terus beliau. Lalu beliau mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar dia menjadi imam salat untuk seluruh para sahabat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun asif, la yaqra'ul Qur'an, famur Umar an yusalliya bin nas. Ya Rasul, Abu Bakar itu orangnya perasa, gampang nangis. Kalau membaca Al-Quran sedikit, beliau akan nangis dan tidak bisa menyelesaikan bacaannya. Antum suruh Umar aja, orang yang lebih kuat untuk menjadi pengganti antum imam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam salat. Aisyah tidak kehabisan cara. Aisyah kemudian lobby ke Hafsah. Hafsah putrinya Umar. Dikatakan hal yang sama. Wahai Hafsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh bapakku untuk jadi imam. Tapi bapakku kan kayak gitu, orangnya nangisan. Kalau jadi imam, nggak bisa lanjut nanti bacanya. Sudah bilang ke Nabi SAW, kan ini memang Hafsah dan Aisyah sama-sama istri Nabi SAW. Maka bilang ke Nabi SAW, biar bapakmu aja yang jadi imam. Umar, bapakmu aja yang jadi imam. Begitu. Maka Hafsah bilang,
ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tambah marah. Lalu Nabi SAW menyatakan, Inna kunna la sawahibu Yusuf. Kalian itu semua adalah perempuan-perempuan pembuat makar. Seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf yang suka bikin makar. Muru Abu Bakar fayusal bin nas. Ana mau pokoknya Abu Bakar yang jadi imam sholat. Akhirnya mereka suruh Abu Bakar untuk menjadi sholat, imam sholat. Dan memang sejak saat itu Abu Bakar lah yang memimpin kaum muslimin untuk sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadis yang sahih diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kasyafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-sitarata wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Pernah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit dari rumahnya, beliau menyibak tabir atau tirai di rumahnya. Melihat para sahabat sedang siap-siap sholat di belakang Abu Bakar. Beliau tersenyum. Kemudian beliau nutupkan lagi sitarnya. Dan setelah saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjumpa dengan sahabatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, wadidna annana naftatinu biru'yati wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini betul-betul tergoda dengan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami akan sholat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buka tabir atau sitar rumahnya, kita melihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau keluar lagi ini. Mereka sudah kangen banget dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata enggak jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin melihat muka para sahabatnya ketika sholat saja, setelah itu ditutup kembali. Dan itu menjadi kali terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya. Setelah itu tambah sakit, kemudian wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan kepada Aisyah, id'i li abaki wa akhaki fa inni hatta aktuba kitaban fa inni akhaf an yatamanna mutamannin aw yaqula qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilang kepada Aisyah, tolong panggilkan bapakmu Abu Bakar dan saudaramu. Aku ingin nulis sebuah prasasti. Aku khawatir orang-orang akan datang, yang ini datang, yang ingin datang. Atau ada orang yang ingin mengatakan, aku adalah orang yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allah dan para kaum mukminin tidak akan rela kalau yang ganti aku bukan Abu Bakar. Baik. Ini adalah kisah-kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat dan mengiang-ngiang, terngiang-ngiang, kemudian menyebut-nyebut jasa Abu Bakar. Sampai disebutkan ini. Para sahabat, memang mereka tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan, pengganti setelah aku adalah Abu Bakar. Tidak ada. Bahkan para ulama sepakat. Ini kalau tidak salah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau pernah mengatakan, para ulama sepakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menunjuk seorang pengganti sebagai pimpinan negara. Bahkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan meninggal, beliau ditanya oleh para sahabat dan ditanya oleh anaknya, apakah antum akan menunjuk seorang pengganti? Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku nunjuk pengganti, maka aku punya contoh dan teladan, yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar ketika akan wafat, beliau nunjuk Umar, penggantiku Umar. Sudah nggak ada yang bingung-bingung dan protes lagi. Tapi kata Umar, kalau aku tidak menunjuk seorang pengganti, aku pun punya teladan dan contoh, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti. Dan ini yang dipahami oleh Umar dan para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan sebuah
keputusan, instruksi yang tegas bahwa penggantiku setelah aku adalah Abu Bakar. Tetapi para ulama mengatakan bahwa irhasat, taujihat, isyarat, sinyal yang dipahami dari beberapa sikap perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar ini memang kelihatan. Termasuk diantaranya adalah penunjukan imam pengganti. Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, mesti yang diminta untuk menjadi imam pengganti Abu Bakar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan sehat pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu disepakati menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah pergi ke Kuba untuk mendamaikan para sahabat yang sedang bertikai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik. Ternyata sholat sudah hampir dilaksanakan. Abu Bakar menjadi imam mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju, Abu Bakar mundur. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memang sudah dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam mereka. Maka sebagian sahabat mengatakan, apakah kalian ridho Abu Bakar sebagai pengganti urusan akhirat? Urusan dunia kita nggak ridho beliau sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang siapa di antara kalian yang berani untuk melangkahi Abu Bakar dalam urusan yang lebih penting ini? Maka para sahabat akhirnya ridho beliau sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada pembahasannya sendiri. Tapi maksudnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat, ini menjadi pesan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin yang menjadi pengganti khalifah adalah Abu Bakar. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, ketika akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, kemudian bilang ke Aisyah dan Hafsah, kalian ini perempuan-perempuan pembuat makar, seperti perempuan di sekitar Nabi Yusuf. Maksudnya bagaimana? Disamakan dengan perempuan di sekitar Nabi Yusuf. Ceritanya, Nabi Yusuf ini kan budak, kemudian besar, tampan, cerdas, diajak berzina oleh istri Al-Aziz. Ditutup pintunya, kemudian digoda. Kemudian berita itu nyebar. Ketika berita itu nyebar, maka perempuan-perempuan yang menjadi kawan dekat istri Al-Aziz, mereka mengatakan, dalam Al-Quran surat Yusuf dikisahkan, wa qala nismatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini perempuan-perempuan teman dekatnya istri Al-Aziz itu, mereka bilang, memang kelewatan banget itu si istri Al-Aziz, kurang apa dia? Istri pejabat, sudah dapat dunia semuanya, kok ia bisa tertarik kepada budaknya gitu? Kurang apa dia sampai kepincut dengan budaknya? Mereka mencela banget itu, mengkritik habis-habisan istri Al-Aziz. Tapi apakah sebenarnya mereka mencela karena itu? Bukan ternyata. Sebenarnya mereka penasaran juga ketika seorang istri Al-Aziz dia sampai kepincut dengan Nabi Yusuf, berarti Yusuf ini gantengnya enggak betul-betul bukan main-main gitu. Akhirnya mereka kritik tujuannya untuk mancing biar Yusuf dikeluarkan. Biar Yusuf disuruh keluar untuk mereka lihat bareng-bareng gitu. Dan akhirnya memang benar. Jadi istri Al-Aziz ini paham apa yang diinginkan oleh perempuan-perempuan kawannya itu. Akhirnya istri Al-Aziz bikin sekalian makar untuk mereka. Dikasih pisau, dikasih jamuan. Ketika sudah mereka asik sedang motong-motong buah, qalat ikhruji alaihin. Maka istri Al-Aziz mengatakan kepada Yusuf, coba kamu keluar, temuin mereka. Maka dalam surat Yusuf dikatakan, faqatta'na aydiyahun fa'akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka melihat Yusuf, wah, mereka tertarik banget sampai akhirnya mereka potong jari-jari mereka. Baik, korelasinya dengan kejadian Nabi Muhammad SAW apa? Ini makar. Makar yang tadi dikemas seolah-olah mencela, padahal mereka pengen juga melihat apa yang dilihat oleh istri Al-Aziz. Kan makar banget itu. Kalau ketahuan kan jelek banget.
Tapi orang-orang yang sama dan se-circle itu, mereka saling memahami. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibantah oleh Aisyah, ya Rasul, Abu Bakar bapakku itu orang perasa. Dia itu kalau ngimamin baca Al-Quran nggak bakal bisa menyelesaikan karena nangisan. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham, nggak harus dia yang jadi imam. Begitu. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha ini sebenarnya menyimpan perasaan yang berbeda. Apa perasaannya? Beliau ini cerdas, Aisyah ini. Aisyah itu tahu kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikangenin banget oleh para sahabatnya menjadi imam, kemudian menjadi pemimpin, dan mereka sudah lama nggak ngelihat, ternyata nggak keluar. Tahu-tahu yang keluar adalah orang yang lain. Kira-kira apa perasaan para sahabat? Kecewa kan? Bahkan mereka akan membenci penggantinya. Ini siapa sih? Ini kok maju-maju gitu. Kayak kita misalkan, kita mau sholat di Surabaya. Misal kan, ini misal. Kemudian diberitahu Syekh Surem mau datang ke Surabaya. Kan dulu pernah itu. Kisaran tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 ya. Syekh Surem pernah datang ke Surabaya. Kemudian sempat membaca Al-Quran. Ya, wallahu alam, ana lupa momennya itu sholat Jumat atau sholat Maghrib, wallahu alam, yang jelas sampai masuk koran itu. Sampai masuk koran. Nah, itu orang-orang pengen diimami Syekh Suraim. Jauh-jauh ini mereka datang ke Surabaya, pengen diimami Syekh Suraim kan. Tahu-tahu misalkan Syekh Suraim terlambat datang. Akhirnya yang imamin imam masjid kampung aja. Itu kira-kira gimana perasaan orang itu? Katanya Suraim, kok malah orang kampung ini yang imamin gitu. Kita capek-capek datang ke sini. Kan orang kan jengkel. Nah, itu sebenarnya yang dirasakan Aisyah. Beliau dalam riwayat lain disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidaklah ada orang yang menggantikan posisi orang yang dicintai kecuali dia akan dibenci. Aku tidak ingin bapakku dibenci. Subhanallah, ini kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang dilawan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Maka Nabi SAW mengatakan kalian ini adalah orang-orang pembuat makar. Tapi intinya di kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar, dan ini merupakan pesan yang menunjukkan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Tadi kalau kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pengen nulis prasasti. Id'i abaki wa akhaki, panggil. Hatta aktuba kitaban. Aku pengen nulis. Aku tidak pengen nanti ada orang bilang aku lebih berhak juga untuk menjadi pengganti. Enggak. Ya Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan semua orang-orang beriman hanya akan terima Abu Bakar sebagai penggantinya. Maka ini jelas sekali. Kelihatan banget bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan itu. Di masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit pun, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yabqa khawkhatun ilal masjid illa suddat illa khawkhatu Abi Bakar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tidak boleh ada para sahabat yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi waktu itu. Kemudian punya pintu kecil yang menuju ke Masjid Nabawi kecuali saya perintahkan sekarang untuk ditutup. Jadi kalau rumah itu ada pintu utama, ada pintu tambahan. Nah, khawkhah itu semacam pintu tambahan. Biasanya dibuka untuk biar keluar lebih cepat. Nah, para sahabat yang rumahnya di sekitaran Masjid Nabawi, mereka punya khawkhah, punya pintu yang mengarah langsung ke Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, semua orang yang rumahnya punya pintu darurat untuk ke Masjid Nabawi, semuanya harus ditutup. Kecuali pintu Abu Bakar. Aku pengen pintu itu tetap dibuka. Para ulama mengatakan ini hikmahnya kelihatan. Karena beliau akan menjadi seorang khalifah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu diminta rumahnya tetap terbuka biar gampang keluar masuk ke Masjid Nabawi. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau nempel dengan Masjid Nabawi, sehingga kadang-kadang beliau ini sudah mau sholat takbir, mau takbir ini, tahu-tahu beliau mengatakan, sebentar, makanakum, kalian tetap di tempat masing-masing. Aku mau ke rumah sebentar. Beliau balik ke rumah, mandi. Beliau ingat beliau junub,
belum mandi. Akhirnya beliau mandi, kemudian keluar ke masjid dalam keadaan air itu gobios, ya, keluar. Apa namanya? Netes-netes karena beliau habis mandi besar itu. Nah, ini karena rumahnya dekat sekali. Rumahnya dekat sekali dan ini merupakan pesan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Baik, terakhir disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafat, beliau sempat juga memberikan pesan. Ya, dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sakitnya yang akhirnya wafat itu, beliau sempat memberikan pesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib menantunya dan Ali bin Abi Thalib akhirnya yang membopong itu di apa namanya dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kana akhiru kalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salah, as-salah, ittaqullaha wa ma malakat aimanukum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir berbicara, beliau mengucapkan, aku pesankan kalian sholatnya dijaga. Sholat kalian dijaga. Bertakwalah dan takutlah kalian kepada Allah dan perhatikan budak-budak kalian. Artinya berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian perhatikan masalah sholat. Dan ini menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bahwa sholat ini termasuk hal penting yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ini yang sering juga penting untuk dibahas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh sahabat Jundub ibn Abdullah. Beliau cerita, Jundub ibn Abdullah bukan keluarga Nabi SAW, tapi beliau karena hadir, beliau mendengar bahwa wasiat dan pesan ini 5 hari sebelum Nabi SAW wafat disampaikan. Beliau mengatakan, Sami'tun Nabi SAW qabla an yamuta bi khamsi layalin. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini 5 hari sebelum wafat. Dan dalam riwayat itu disebutkan beliau sempat berkhutbah dan ini menjadi wasiat terakhir. Tadi kita sebutkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir di atas mimbar yaitu ketika keluar dibopong oleh Ali dan Abbas. Lalu beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ingat, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, masyarakat-masyarakat sebelum kita, mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ingat, jangan kalian jadikan kuburan apapun sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sholat, tempat berdoa. Jangan. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Dalam hadis yang lain dan sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tattakhidu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Ini menunjukkan bahwa masalah akidah, pemurnian tauhid, penghambaan seseorang kepada Allah menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya pun beliau jadikan pesan dan wasiat kepada para sahabat, hati-hati, jangan syirik. Jadi ini sudah cukup mencakup semua level syariat Islam. Akidahnya diperingatkan, masalah ibadah seperti sholat diperingatkan, termasuk akhlak dan interaksi sesama beliau perhatikan. Hati-hati ya. Hati-hati sampai pun kepada budak tunaikan hak mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar cinta, pengakuan, bukan sekedar kita memperingati kapan lahir, kapan meninggal, kapan perang, kapan dapat wahyu. Akan tetapi sebaik-baik orang yang jujur dalam menunjukkan loyalitas adalah orang yang siap menerapkan ajarannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz.
atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, memberikan Amin. keberkahan dalam umur dan ilmu, serta menjadikan apa yang telah kita dengar sebagai amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Baik, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, ialah sesi tanya jawab. Sejauh ini sih saya mungkin belum melihat ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya buka dulu. Oh, ada raise hand. Baik, kita coba sapa dulu dari Chef Mohawan. Boleh silakan kalau mau eh, bertanya langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya dari Cilegon, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, barakallahu fiq. Assalamualaikum warahmatullahi fiq, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga sehingga Amin wa kita iyyakum. bisa ulang faedah ilmu yang banyak dari Ustaz. Amin. Eh, saya bersyukur tadi telah disampaikan keutamaan Aisyah, keutamaan Abu Bakar ya tadi. Kemudian ini betapa detailnya seorang pemimpin dunia sampai dengan beliau wafatnya. Begitu detail sekali. Pertanyaannya adalah, ada dua ini Ustadz. Pertanyaannya yang pertama untuk Ustadz, dalam beberapa hadis dan riwayat, mungkin bisa disampaikan juga Ustadz, keutamaan Aisyah dengan Khadijah Ustadz. Yang kedua, ini pertanyaan untuk para dokter ya. Apakah para dokter selama ini ada satu riset, satu analisa yang menyampaikan hasil risetnya tentang Bodul Hindi, Ustaz? Apa dokter gitu. Itu aja, Ustaz dan dokter. Baik. Karena jadi senang ada pertanyaan kayak begini. Kalau bisa pertanyaannya banyak ke dokter. Ini kita komunitas dokter biar kita dapat pelajaran kesehatan ya. Baik, pertanyaan pertama tentang eh, fadilah atau keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha kemudian Khadijah. Ya. Khadijah ini istri pertama. Khadijah yang memberikan keturunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qasim, kemudian ada Abdullah, kemudian ada Fatimah, ada Zainab, ada Ummi Kulthum, ada Ruqayyah. Nah, yang ketujuh ini dari budak perempuan namanya Ibrahim ya. Nah, maka karena memang ini adalah ibu satu-satunya untuk anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak, Nabi SAW cinta banget, apalagi itu cinta pertama kan, cinta pertama sampai Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini cantik, putih, cerdas, perawan satu-satunya, tapi beliau tidak pernah cemburu seperti kepada Khadijah. Sampai satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara saudarinya Khadijah, namanya Halah. Suara Halah ini mirip dengan suara Khadijah. Mana? Sudah nikah dengan Aisyah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama banget deh, udah meninggal Khadijah ini lama gitu. Tahu-tahu saudarinya ini si Halah ini karena ada kebutuhan datang ke Madinah atau mungkin mereka terlibat apa begitu sampai suaranya Halah kedengaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, Innaha Halah, betul-betul ini suara Halah ini gitu. Tapi bukan karena halahnya, tapi karena suaranya mirip dengan Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat istrinya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diprotes Aisyah. Ngapain kamu kepikiran sama si tua bangka itu? Maksudnya Khadijah radhiyallahu anha sudah mati pula gitu. Sampai kata Aisyah, anak nggak pernah cemburu pada orang yang sudah meninggal daripada kecemburuan kepada Khadijah ini gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, dia ini orang yang membela aku ketika orang-orang memusuhi aku. Ketika orang mengingkari aku, dia beriman kepada aku. Dan dari dia aku punya anak. Kepada semua istrinya aku nggak punya anak. Begitu kata Nabi SAW. Dan Khadijah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis dikatakan Jibril datang kemudian bilang, nih entar lagi wahai Muhammad, Khadijah datang bawa makanan untuk kamu.
ucapkan salam dariku dan dari Robnya. Itu dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW dikatakan, titipkan salamku, yaitu Jibril, dan salam Robnya kepada dia. Maka ketika Khadijah datang, disampaikan salam itu. Ya. Dan ini merupakan keutamaan Khadijah. Dan Khadijah memiliki surga dan istana di dalamnya terbuat dari permata apa segala macam. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Aisyah radhiyallahu anha istri yang luar biasa. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Orang yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini juga sama. Pernah diucapin salam oleh malaikat. Sama diucapin salam juga sama malaikat. Kemudian semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah. Karena mereka akan menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih. Khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Dalam hadis yang sahih dikatakan, sebaik-baik perempuan adalah Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Dan sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Baik. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, permisalan Aisyah dengan orang-orang yang lain adalah bagaikan bubur daging kalau dibandingkan dengan makanan yang lain. Dulu waktu kita hadir di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan orang makan bubur daging itu seperti makan daging 2 kali. Kenapa? Karena daging itu kalau direbus bareng sama bubur, aromanya sudah kerasa sejak buburnya belum dimakan. Baru dideketin ini langsung aroma dagingnya kerasa. Apalagi nanti pas makan dagingnya. Jadi dia seolah-olah makan daging 2 kali. Ditambah lagi bubur itu lembut. Sehingga enak pencernaan. Enak juga untuk orang yang baru sakit dan seterusnya. Aisyah seperti itu. Nah, Aisyah ini hebat banget dibanding dengan makanan yang lain. Aisyah itu luar biasa gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya keistimewaan Fatimah, Aisyah itu apa? Itu. Khadijah apa? Itu. Tapi kalau pertanyaannya, mana yang lebih afdol antara Aisyah dan Khadijah? Ini juga sama dengan pertanyaan, mana yang lebih afdol Khadijah dan Maryam bintu Imran? Karena hadisnya sama. Hadisnya sama mengatakan bahwa yang paling baik di antara perempuan yang ada adalah Maryam. Dan sebaik-baik perempuan di zamannya adalah Khadijah. Sebagian ulama mengatakan, di zaman Maryam yang paling afdal Maryam. Di zaman Khadijah yang paling afdal adalah Khadijah. Lah kalau Khadijah sama Aisyah bagaimana? Kalau Khadijah sama Maryam dipatokkan begini, mana yang lebih hebat? Sebagian ulama mengatakan bahwa pertanyaan ini kurang kerjaan. Karena dalam dalil tidak disebutkan mana yang lebih afdal. Kenapa kita ngulek-ulek yang itu? Memang nggak ada pertanyaan agama yang lain sampai yang seperti itu dibahas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawaban Ana. Sekarang jawaban para dokter. Kita juga ingin tahu. Ya, baik. Mungkin dari sedikit saya singgung mengenai pandangan kedokteran itu sebenarnya dalam menyikapi kematian itu biasanya kita ada yang kita sebut dengan quality of dying atau kita mempersiapkan kematian itu sebaik mungkin terhadap pasiennya. Tapi memang tidak ada satu guideline khusus yang membuat kita apakah apa yang harus kita lakukan, apakah kita memanggil ahli agama atau dan sebagainya itu tidak ada. Cuma memang kita biasanya hanya mengikuti arahan dari keluarga pasiennya. Baik, singkat saja di situ saja, Ustadz. Baik, Enggak, tadi pertanyaannya itu Afwan. Pertanyaannya tadi itu al-udul hindi. Al-udul hindi itu. Ada istilahnya kok dalam kedokteran itu apa gitu. Anda nggak bisa bacanya itu. Dia modelnya kayak kayu. hmm, Terus itu kalau digosokin tuh panas. Itu. Nah itu ada yang udul bahri, ada yang udul hindi. Itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Yang hitam itu lebih panas katanya begitu. mungkin sejauh ini kalau saya berpraktek sih, mungkin kita tidak pakai yang seperti itu sih, Ustadz.
Jadi kita tetap turunnya hanya di masalah medisnya saja. Ya, Baik, Ustadz. Mungkin kita lanjutkan nih, ada pertanyaan dari Mirza dari Bandung, Pak Ustadz. Jadi ada siap. dua penanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mengenai, sama sih ini perdebatan juga. Jadi mengenai permasalahan siapa sahabat yang terbaik antara Ali dan Abu Bakar. Bagaimana kita sebagai umat Muslim bersikap mengenai masalah ini? Karena di luaran sana banyak sekali mengenai peperangan mengenai masalah ini. Kemudian yang kedua, Ustadz, mengenai topik hari ini. Jadi, apakah ada amalan atau zikir tertentu yang Nabi amalkan menjelang akhir hayatnya, Pak Ustadz? Jadi, berikut dua pertanyaannya, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, apakah Abu Bakar atau Ali yang lebih afdol? Kok banyak perdebatan? Tidak ada perdebatan. Bahkan dulu para sahabat, mereka sepakat. Kok kita berdebat sekarang itu berarti kita yang ketinggalan zaman ini. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling disukai adalah Abu Bakar. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ketika Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, Utsman sudah meninggal, kalau ada orang tidak suka dengan lawan politik, maka itu masanya untuk menyebutkan apa adanya. Ya kan? Kayak misalkan pimpinan sekarang tidak suka dengan pimpinan yang dulu. Sudah, dimatikan aja kebaikannya, selesai. Ya. Itu kalau memang urusan politik untuk orang yang sedang berkuasa dan lawan politik sudah nggak ada, sudah selesai itu. Baik. Ali radhiyallahu anhu khalifah keempat. Dan Ali radhiyallahu anhu dibenci oleh orang-orang Bani Umayyah. Maka ketika zaman Bani Umayyah, kalau ada orang yang menyebut keistimewaan Ali dihukum. Itu yang kejadian sampai sekarang. Sampai sekarang kalau ada lawan politik mesti ada pencucian sejarah. Wallahu alam sih, pokoknya itu jadi melebar. Tapi yang jelas itu kalau ada yang memang masuk dalam ranah politik praktis. Ya. Sekarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah ketika khalifah-khalifah sebelumnya sudah wafat. Ternyata beliau di atas mimbar podium kekuasaannya. Beliau mengatakan, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Orang yang paling baik di antara umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Kemudian setelah itu Uthman. Lalu beliau ditanya, setelah itu antum kan ya Amirul Mukminin? Maka Ali mengatakan, amma ana fama ana illa rajulun minal muslimin. Kalau aku hanyalah salah satu dari sekian banyak kaum muslimin. Nah, ini ketawaduan beliau. Tetapi yang beliau sampaikan itu adalah sebuah realita dan keyakinan para sahabat yang lain. Jadi mereka meyakini bahwa Abu Bakar nomor satu. Kemudian Umar nomor dua. Kemudian nomor tiga adalah Utsman. Kemudian yang keempat adalah Ali radhiyallahu an. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan tentang biografi para sahabat sesuai dengan gelar mereka. Ya, orang pertama, kalau kita lihat di Sahih Bukhari dan Muslim, kita membicarakan tentang kehebatan dan keistimewaan para sahabat. Yang pertama Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali radhiyallahu an. Kemudian para sahabat yang memiliki atau para ulama yang memiliki buku khusus tentang biografi para ulama sahabat, mereka akan menyusun sesuai dengan keistimewaan. Contohnya Ahlu Badr. Kemudian setelah itu adalah Ahlu Bai'atir Ridwan. Jadi orang yang hadir di perang Badar, siapa aja. Kemudian yang kedua orang yang hadir di bai'at di bawah pohon itu. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang hadir perang Uhud. Baru setelah itu orang yang masuk Islam belakangan banget di Fathu Makkah. Seperti itu. Nah, yang pertama di antara peserta perang Badar itu sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman waktu itu nggak ikut perang Badar, cuman beliau karena sibuk untuk merawat putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu anaknya dan akhirnya meninggal itu. Tapi yang jelas itulah yang paling istimewa dan ini disepakati oleh para sahabat. Kemudian setelah itu para tabiin sampai mereka menganggap bahwa cinta kepada Abu Bakar dan Umar itu seperti bagian dari agama. Ini dinukil oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah, hubbu Abi Bakrin wa Umar minas sunnah. Cinta kepada Abu Bakar dan Umar itu seperti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik mengatakan, karena salafuna yu'allimunana
hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Dulu para ulama kami, generasi terdahulu kami, mengajarkan kepada kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajari Al-Quran, ditalqin, diyakinkan banget dan seterusnya. Yang kedua, amalan khusus. Wallahu alam, tidak ada amal khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma berpesan khusus. Itu pun pesannya bukan pesan khusus. Nabi SAW berpesan apa yang sudah disampaikan sebelumnya tentang sholat, tentang akidah, tentang yang lain. Jadi tidak ada amal khusus agar orang bisa mudah untuk meninggal gitu ya. Tapi memang pesan yang ada dalam syariat ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri. Maksudnya kita membiasakan untuk beribadah sehingga nanti ketika akan mati kita dalam keadaan baik yang sudah kita persiapkan. Maka di antara ungkapan Arab yang mengatakan demikian dan didukung oleh dalil, man syabba ala syai'in syaba alaih wa man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa di waktu muda terbiasa dengan satu kebiasaan, kebiasaan itu dibawa sampai waktu tua. Dan kebiasaan di waktu tua akan kebawa mati. Seperti itu. Maka persiapannya itu. Kita biasakan sholat, kita biasakan baca Al-Quran. Siapa tahu Allah Azza wa Jalla muliakan kita mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Baik Ustadz, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Eh, Ustadz boleh memberikan kesimpulannya Ustadz mengenai diskusi kajian hari ini Ustadz. Silakan Baik. Ustadz. Uh, Bapak Ibu sekalian, ikhwah rahimana wa rahimakumullah. Kita pernah sampaikan dulu pelajaran sirah sebelum-sebelumnya bahwa pelajaran ini memang sejarah. Tetapi ketika kita mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, poinnya bukan sekedar kita tahu sebuah sejarah, akan tetapi ketika ada teladan, keteladanan, maka kita contoh. Kemudian yang kedua, dari tadi yang disebutkan, ternyata ada keistimewaan beberapa orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, kemudian Aisyah, kemudian ada Al-Fadl ibn Al-Abbas, paman Nabi SAW, kemudian Ali radhiyallahu an, sampai mereka orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum di sini ada pesan kehebatan dan keistimewaan para sahabat. Oleh karenanya orang ketika ingin beribadah dan ibadahnya paling bagus, maka kita mencontoh ibadahnya para sahabat. Kok bisa seperti itu? Ya karena para sahabat orang yang paling paham bagaimana ibadah yang benar. Kalau kita sama-sama sholat, ya sudah sholat saya kayak begini. Tapi sholatnya para sahabat kayak gitu. Oh gimana? Contohnya, sholat tarawih ntar lagi kita lakukan ini. Para sahabat kalau sholat panjang, kalau sholat khusyuk, kok kita cepet-cepetan gitu. Nah ini kan tidak sama dan kita tidak bisa meneladani itu. Nah maka pesannya adalah kita berpegang dengan ibadahnya para sahabat. Kemudian yang tadi kita sebutkan, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lengkap ya. Dari sisi akidah, keyakinan, dari ibadah, dan juga dari semua akhlak. Maka orang yang betul-betul sempurna agamanya adalah yang bisa menerapkan itu semua. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan semua panitia, peserta, dan yang turut mengundang. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas kesimpulan serta ilmunya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menambah keimanan dan menguatkan amal saleh kita. Jadi semoga kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalannya. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya untuk mengisi Barakallahu kajian fiik. Islam Pagi Jaya. Saya tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Ana pamit ya.